Pembelajaran Surat Al-Maun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Bapak? Oke, sekali lagi lebih keras suaranya. Apa kabar anak Bapak? Seperti biasa Bapak selalu bilang, selalu awali hari dengan semangat supaya apa-apa yang kita dapatkan setiap harinya bisa menjadi maksimal. Oke, Bapak. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, Bapak minta semua orang juga berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Oke, terima kasih. Bersama-sama kita doa. Harapan kita, kenapa setiap belajar kita awali dengan doa? Karena al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya Allah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu atau cahaya Allah tadi mudah kita serap dan menjadi berkah bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak Bapak, kita kembali di pelajaran Bapak, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran 6, yaitu membaca surah Al-Maun. Surah Al-Maun itu di semester 1 kita sudah belajar surah An-Tin. Di semester 2 ini kita akan belajar yang namanya surah Al-Maun. Bapak akan jelaskan apa itu surah Al-Maun. Surah Al-Maun itu adalah salah satu surah yang ada di juz 30. Nah, surah Al-Maun itu terdiri dari 7 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Maka surah Al-Maun ini disebut surah Makkiyah, seperti yang sudah kita pelajari. Dan surah Al-Maun ini diturunkan setelah surah At-Takasur. Surah ini yaitu surah yang ke-107. Keberapa? 107 di antara surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Al-Maun sendiri artinya adalah barang-barang yang berguna. Lalu nama Al-Maun itu diambil dari ayat keberapa dalam surah? Awalnya salat yukadzibu bihi fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ayat terakhir berarti ayat ke-7. Lalu apa saja yang terdapat dalam surah Al-Maun? Berisi tentang apa? Surah Al-Maun itu pertama berisi tentang rasa kepedulian dan empati terhadap nasib orang-orang yang kurang beruntung, seperti orang yatim, orang miskin, dan lain sebagainya. Yang kedua, surah Al-Maun ini berisi tentang ciri-ciri pendusta agama, yaitu orang-orang yang mendustai agama. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-ciri pendustaan agama adalah suka menghardik anak yatim. Menghardik itu adalah melakukan sesuatu yang tidak baik,
tidak menghargai, tidak menyayangi, memarahi, mengganggu anak yatim. Anak yatim itu sendiri yaitu orang yang telah meninggal, salah satu orang tuanya atau keduanya. Jadi kita tidak boleh, kita harus menyayangi anak yatim, harus membantu anak yatim. Anak yatim itu disayangi oleh Allah dan Rasul, begitu juga kita sebagai umatnya. Yang kedua, ciri-ciri pendusta agama yang kedua yaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin, yaitu orang-orang yang tidak suka sedekah kepada orang miskin, tidak suka membantu orang miskin. Itu juga pendusta agama. Yang ketiga yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholatnya ini gimana? Ya kadang sholat, kadang tidak. Nanti sholat zuhurnya sudah dekat asar, sholat asarnya sudah dekat maghrib, disuruh sholat nantilah waktu sholat masih panjang. Padahal sholat yang terbaik adalah pada saat di masjid Allahu Akbar, langsunglah kita berangkat ke masjid, sholat pada waktunya. Kenapa? Kalau kita sering lalai, maka kita akan masuk dalam ciri-ciri pendusta agama. Itu yang ketiga. Kita lanjut. Yang keempat. Yang keempat adalah orang yang mengerjakan sholat tapi dia ria. Tahu apa itu ria? Ria itu pamer. Dia sholat itu hanya untuk biar dipuji orang, dibilang orang pun itu anak itu baik, rajin sholat, supaya dinilai orang baik, supaya dipuji-puji. Orang sholatnya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah, tapi karena dia ingin dipuji orang lain. Atau misalnya di sekolahnya itu ada absen misalnya, kalau nggak ke masjid nanti kena hukum misalnya. Nah, berarti dia juga termasuk sholatnya di ria. Kenapa? Karena sholatnya tidak lillahi ta'ala. Sementara semua ibadah kita itu tergantung niat. Niatnya itu harus lillahi. Niat kita itu harus lillahi ta'ala. Yang terakhir adalah enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Jadi seandainya kita punya ada barang yang berguna, ada orang yang membutuhkan, alangkah baiknya kalau memang kita bisa bantu, kita memberi bantuan. Misalnya ada bencana alam, kalau bencana alam kena banjir misalnya, maka rumahnya habis, bajunya tidak ada, sampai mau dipakai orang itu tidak ada. Alangkah baiknya kita yang baju kita mungkin berlebih di lemari, kita sumbang. Paham ya? Baik, itu tadi penjelasan singkat sebagai pendahuluan tentang surah Al-Ma'un, yang mana surah Al-Ma'un itu berisi pertama tentang rasa kepedulian dan empati kita terhadap orang-orang yang dalam kesusahan. Yang kedua ada 5 ciri-ciri pendusta agama. Baik, oke anak-anak Bapak, tadi setelah Bapak jelaskan pendahuluan tentang surah Al-Ma'un, sekarang kita akan belajar cara membacanya dengan bacaan yang benar dan tajwid yang benar sesuai dengan kaidahnya. Sekarang buka Qurannya, sudah surah Al-Ma'un. Tadi Al-Ma'un itu surah ke 107, ada di juz 30. Buka ya, sudah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Yang pertama, Aro'aita. Apa itu hukumnya, nak? Aro'aita itu hukumnya adalah mat layyin. Apa itu, nak? Mat layyin. Kenapa disebutkan mat layyin? Karena dia ada huruf yang fathah, setelahnya ada ya sukun.
sukun, maka itu disebut mad layin. Dan cara membacanya dipanjangkan dua harakat. Ya, dipanjangkan dua harakat. Kita lanjut. Ara'aital ladzi alla, dan bidin itu hukumnya adalah alif lam samsiah. Ya, ada di dalam samsiah. Oke, lanjut. Selanjutnya alladzi, itu hukumnya maqtabi, dipanjangkan dua harakat. Alladzi, jadi pembacanya harus dipanjangkan, tidak boleh alladzi besar. Jadi alladzi dipanjangkan sepanjang dua harakat. Yang terakhir ada mad disebut biddin. Nah, itu apabila maqtabi dan ada huruf yang mati di akhir ayat atau di akhir kalimat, itu dibaca panjangnya boleh 2 sampai 6 harakat. Kita lanjut ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yo. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Du'u. Ain itu nak ya. Jadi ya du'u. Ya, jangan ya du'u. Bedakan antara hamzah dan ain. Oke, apa hukum tajwid yang ada di situ? Alladzi, tadi sudah kita bahas, dia matobi iza, juga matobi dipanjangkan dua harakat. Selanjutnya ada alladzi dan al-yatim, itu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Lanjut. Setelah itu membacanya itu dijelaskan, dan satu lagi dimasukkan ke hurufnya. Selanjutnya ada mad alif disukun al-yatim, itu mad alif disukun karena dia ada di akhir kalimat. Matobi'inya dan di ujungnya ada huruf yang harus dimatikan, itu disebut alif disukun, dipanjang 2 sampai 6. Selanjutnya wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Yahuddu ala ta'amil miskin. Ini juga ada beberapa hukum tajwid di dalamnya. Yang pertama, wala ala ta'a, itu sama hukumnya adalah maqtabi dibaca panjangkan 2 harakat. Baru ada bil miskin, itu alif lam qamariyah, lamnya dibaca jelas. Miskin mad alif disukun, dipanjangkan 2 sampai 6 harakat. Sebenarnya banyak hukumnya yang sama, jadi diulang-ulang supaya kalian lebih ingat. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Fawailul lil musallin. Oke, fawailul lil musallin. Wailu sama tadi seperti ara'aita, ada fathah dan setelahnya ada ya sukun, maka hukumnya adalah mad layin. Cara membacanya dipanjangkan dua harakat. Lanjut nak ya. Baru ada idgham bila guna fawailun lil musallin, ada dhamma setelahnya adalah musallin, itu hukumnya mad alif sukun. Yang penting kalau di ujung-ujungnya lid, watin, wazaitun, itu hukumnya mad alif sukun, bisa dipanjangkan 2 atau 6 harakat. Oke, lanjut. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Ya, ada apa lagi hukum di situ nak? Ada maqtabi, dia di sholat sama sa, itu maqtabi dibaca panjang 2 harakat. Baru hum'a sama juga himsa, itu hukumnya adalah izhar syafawi, sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi, maka dibaca jelas.
Selanjutnya ada ikhfa. Nah, ini ada apa saat membacanya ini disamarkan. Jadi kalau biasanya ansola, maka karena dia ikhfa ansola. Jadi kita membaca nunnya itu seperti akan melapaskan huruf so. Alladzina hum ansola. Bisa? Paham? Coba sama-sama kita ulangin. Alladzina hum ansolatihim sahun. Ya. Baru hunnya sama seperti tadi. Hun itu ya, salah bukan bisa tapi di hun. Mat arif lis sukun karena dia di penghujung pembacaan. Lanjut. Alladzina hum yura'un. Ya. Apa hukumnya nanti kita bahas. Zina itu matobi'i dua harkat hum yuro tadi juga udah izhar syafawi dibaca jelas. Ini dia yuro itu kan ada benderanya. Hukumnya adalah mat wajib mutasil ada matobi'i setelah matobi'i ada hamzah dan dia di dalam satu kata. Ya maka itu disebut disebut mat wajib mutasil dibaca panjang 6 harkat. Makanya tadi kan Bapak bacanya alladzina hum yura'un harus panjang, lebih panjang dari matobi'i. Kalau matobi'i 2 harkat, ini 6 harkat, berarti 3 kali panjang matobi'i. Paham sampai di sini? Alladzina hum yura'un baru ini sudah tahu dari tadi banyak. Apa ini nak? Mat alif disukun dibaca 2 sampai 6 harokat. Ayat terakhir wa yamna'unal ma'un. Ya. Wa yamna'unal ma'un. Oke, ini ayat yang terakhir, ayat ke-7. Apa aja hukum tajwid yang ada di dalamnya? Wa yamna itu izhar syafawi disukun, setelahnya ada nun, ada matobi'i, itu matobi'i, baru ada ma juga matobi'i, atau matobi'i disebut man asli juga. Alma itu alif lam koma Maria, mat arif lis sukun panjangnya 2 sampai 6 harokat. Nah itulah tadi cara membaca dan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Ma'un. Sekarang Bapak mau tunjuk 1 orang untuk membaca dan kita dengarkan sama-sama. Siapa yang siap membaca surah Al-Ma'un? Ayo, silakan nak. Sama-sama didengar ya dari Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala Dunya enggak banyak nak. ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Oke, sudah baik. Sadaqallahu azim, sudah bagus bacaannya. Tinggal beberapa huruf-hurufnya nak. Kayak a'udzu billahi minasya. Coba sya semuanya nak. Sya. 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 Shi. Shi. Shu. Shu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lalu di situ juga ada huruf A. A. Ya. A. A. Ain. A. Ain. Wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, tadi Bapak sudah jelaskan tentang apa itu surah Al-Ma'un, sudah bagaimana cara membaca surah Al-Ma'un yang baik dan sesuai dengan tajwidnya sudah, dan kita sudah pelajari hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Ma'un. Sekarang sini sudah ada 3 kelompok, 3 orang. Silahkan keluarkan bukunya. Nah, kita akan mengadakan diskusi. Ada soal di depan, itu dikerjakan, dijawab per kelompok. Perhatikan papan tulis, itu nomor 1. Ada 1, surah Al-Ma'un diturunkan sesudah surah titik. Biar Bapak jelaskan. Yang kedua, surah Al-Ma'un termasuk golongan surah Makkiyah karena tadi juga Bapak jelaskan sudah. Yang ketiga, bagaimana bunyi surah Al-Ma'un ayat kelima. Sudah paham? Ada 3 soal ya? 3 soal, masing-masing kelompok kerjakan 3-3-nya. Nanti Bapak akan tanya satu per satu. Siap? Oke, silahkan dikerjakan sekarang. Sambil kalian mengerjakan diskusi kelompoknya, Bapak akan baca absennya ya. Radit, hadir. Sofyan, hadir. Taufik, Dafa Al-Afif, Syafiq, Yurhan, Adrian, Rizky, Afif, terakhir Zidan. Mana Zidan? Hadir ya? Oh, hadir. Oke. Sudah, silakan diskusikan. Waktunya 5 menit. 3 soal ya. 3 soal 5 menit. Karena tinggal menjawab aja itu ya, jawabannya aja. Oke, waktunya 2 menit lagi. Silahkan. Sudah soal nomor berapa nak? Sudah. Nanti itu ada 3 soal. Bapak akan tanya satu-satu ke masing-masing kelompok. Oke. Sudah. Oke, diskusinya selesai. Selesai ya. Bapak akan tanya soal nomor 1. Surah Al-Ma'un diturunkan sesudah surah, silakan kelompok 3. Soal nomor 1. Satu orang berdiri jawab. Surah Al-Ma'un diturunkan setelah surah Al-Kautsar. Benar? Benar? Salah. Oke, siapa yang mau membenarkan? Surah Al-Ma'un diturunkan sesudah surah
karena soalnya itu ditemukan di kota Mekah. Di kota Mekah. Benar? Benar. Oke, tepuk tangan nak. Soal ketiga, bagaimana bunyi surah Al-Maun ayat kelima? Silakan. Dirina, yuk. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Betul? Itu ayat kelima? Betul? Oke, tepuk tangan. Bapak ada soal bonus. Soal bonus bagi yang bisa menjawab, Bapak akan kasih hadiah pulpen. Pulpen baru yang cantik. Ya, ini pertanyaannya sedikit jawabannya agak panjang. Tadi di awal kita sudah membahas tentang ciri-ciri pendusta agama. Ada 5. Sebutkan saja 3. Yang bisa menyebutkan 3, Bapak kasih hadiah pulpen cantik. Oke, silakan siapa? Oke, Dirina. Yang pertama, suka menghargai anak yatim. Iya, orang yang suka dengan agama itu suka menghargai anak yatim. Benar ya? 1. 2 lagi. 2. Orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholat. 2. 1 lagi. 3. Enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Enggak memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Oke, itu anak. Oke, jangan anak ya, disimpan, dijaga, digunakan dengan baik. Oke, selesailah pelajaran kita. Di kelas tadi kita sudah belajar tentang surah Al-Maun. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid-dini wad-dunya wal-akhirah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.